wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk mempelajari salah satu ilmu agama yaitu fikih. Khususnya nanti kita akan mempelajari bab salat ya, dan di dalam juga kita nanti akan membaca Al-Qur'an dan juga hadis. Ya, yang Rasulullah SAW bersabda, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, yang mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mempelajari isinya, isi Al-Qur'an, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyatuhum rahmah, kemudian mereka dinaungi rahmat. Wa kafathumul malaikah, dan dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutnya di samping makhluk-makhluknya yang mulia. Jadi semoga kita yang berkumpul di masjid ini masuk ke dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dan kehadiran kita di majelis ini semoga itu menjadi tanda bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kebaikan. Qala Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan, maka Allah akan jadikan orang tersebut faqih dalam agama. Maksud faqih di sini adalah dia mengetahui hukum-hukum agama dan mau mengamalkannya. Enggak hanya tahu ilmunya saja, tapi mau mengamalkannya. Karena ketika seseorang itu tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkan, maka dia tetap dianggap bodoh. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya meskipun ilmunya sedikit. Adapun orang yang bodoh adalah dia yang tidak mau mengamalkan ilmunya meskipun ilmunya banyak. Salam serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnahnya, ya kita akan diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan fitnah subhat dan fitnah syabhat dan fitnah syahwat. Dan semoga kelak di hari akhirat ya kita mendapatkan syafaatnya. Jamaah kaum muslimin ya semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang telah lalu kita sudah mempelajari tentang syurutus shalah. Syurutus shalah, syarat-syarat salat, ya ada syarat wajib dan syarat sah ya. Syarat wajib salat ada al-Islam, beragama Islam, al-aql ya, berakal, kemudian al-bulugh, sudah balik. Kemudian ada syarat sahnya salat, ya syarat sahnya salat yang sudah kita pelajari adalah at-taharatu minal hadatsaini ma'al qudrah. Ya, ada di artikel sebelumnya ya. Yang mungkin masih bawah, mungkin ketinggalan ya. Yang keempat adalah bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang kelima adalah dukhulul waqti lis sholatil muaqqatah. Ya telah
masuk waktu sholat yang ditentukan. Kemudian yang terakhir kemarin kita sudah bahas tentang satrul aurati ma'al qudrah bi syai'in la yasiful basyarah. Menutup aurat ya disertai kemampuan untuk melakukannya dengan sesuatu yang tidak ya mensifati atau menunjukkan kulit ya, baik itu bentuknya maupun warnanya. Sekarang kita selesaikan tentang arkanus sholati yang ketujuh. Mohon maaf di sini rukun ya. Jadi syaratnya belum selesai. Sekarang kita masuk syarat yang ketujuh. Ya, ada di artikel ya sebelumnya ya sudah kami buat. Dan insya Allah nanti akan selalu kita buatkan seperti itu. Ya, insya Allah nanti kalau sudah selesai bab sholat kita bukukan bentuk PDF, semoga nanti bisa bermanfaat ya. Itu bagi yang mau menyemak bacaan Arabnya, itu sekarang saya pisahkan ya, Arabnya dulu selesai baru terjemahnya. Kalau kemarin kan per poin ya, per poin Arabnya kemudian terjemahnya. Kalau sekarang tidak. Nanti mohon masukannya, nyaman yang mana, nyaman yang Arab dulu kemudian terjemahnya, atau per poin Arabnya baru terjemahnya, karena ini berbeda ya, sengaja saya buat berbeda ya. Selain itu karena waktunya mepet ya, segera dicetak akhirnya seperti itu lebih enak juga buat saya. Tab yang ketujuh, istinabun najasati fi badanihi wa thawbihi wa bu'atihi ay makani sholatihi ma'al qudrah. Liqaulihi ta'ala, di sini tidak ada ya, adanya di artikel yang lalu. Wa thiyabaka fatahhir, surat Al-Mudaththir ayat 4. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu 'anil baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Asma fi damil haid yusibu thawb tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yasabihi wa qad bala al-a'rabi fil masjid ariqu ala baulihi sajlan min ma'in. Ini yang ketujuh adalah istinabun najasah fi badanihi wa thawbihi wa bu'atihi ay makani salatihi ma'al qudrah. Istinab itu menjauhi najasah ya, hal-hal yang najis, benda-benda najis fi badanihi, baik itu di badannya, wa thawbihi, pakaiannya, wa bu'atihi, atau tempat dia sholat, ma'al qudrah. Ada poin di sini mu'alif mengatakan ma'al qudrah ya, disertai kemampuan atau sebisa mungkin, bukan sebisanya ya, sebisa mungkin ya, ma'al qudrah disertai kemampuan. Jadi ada berarti nanti yang tidak mampu ya, jadi jangan dipaksa ketika dia tidak mampu. Contohnya siapa? Contohnya alhamdulillah di sini kita tidak mengalami ini, tapi kalau ulama salaf dulu mengalami. Jadi seseorang yang misalnya punya baju satu saja ya, kemudian di bajunya ada najis ya, waktu sholat sudah masuk. Waktu sholat sudah masuk, nanti kalau dia cuci dia nggak sholat ya, maka dia boleh sholat dengan baju tersebut. Contoh dulu ada sahabat Nabi, beliau gubernur di Hims, di Syam, di Hims, namanya Sa'ad bin Amir. Beliau gubernur, tapi fakir, bukan hanya miskin, beliau itu fakir. Dia cuma punya baju satu saja ya, dan dia itu setiap bulan itu ada satu hari yang dia tidak menemui rakyatnya. Itu sampai dikomplain rakyatnya, setiap sebulan sekali nggak pernah keluar. Kenapa? Alasannya kenapa? Sebulan sekali kok beliau nggak menemui rakyatnya, kenapa? Ada nggak? Tahu nggak alasannya apa? Nyuci baju. Bajunya satu tok. Gubernur. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu nangis mengetahui kondisi beliau.
Dan ketika dikasih uang, jumlahnya saya lupa, itu malah mengucapnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bukannya alhamdulillah. Itulah para sahabat, para ulama salaf. Kemudian memerintahkan istrinya agar uang itu dibagikan ke al fuqara wal masakin. Ternyata ketika dicatat daftar orang yang miskin ya di HIMS itu gubernurnya masuk. Nah, ini ajib ya. Kalau sekarang kan gubernur nggak ada tuh yang masuk miskin. Kan dulu zaman sahabat Umar bin Khattab itu gubernurnya miskin, tapi dikasih uang dikasihkan lagi ke yang lain. Bajunya cuma satu. Subhanallah. Ini ada ya ma'al qudrah. Kemudian yang kedua contohnya adalah ya orang yang najis di tempatnya misalnya, misalul masjun, misal orang yang di penjara yang super ketat misalnya, dan dia mau nggak mau harus apa-apa di situ, ya mau apa, Allahul musta'an ya, PAK di situ, PAP di situ, dia pun harus sholat di situ, dia di penjara misalnya, masjun, nah dia nggak bisa atau menghindari itu nggak bisa. Dan alhamdulillah kita tuh kondisinya aman, ya. Tapi ternyata ada kondisi-kondisi yang seperti ini, ya. Ada kan penjara super ketatan ada itu, ya kan? Gimana itu mau sholatnya misalnya? Alhamdulillah, makanya kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah seperti itu kurang lebih ma'al qudrah. Jadi untuk contoh-contoh seperti ini dia boleh sholat dengan keadaan dia di pakaiannya atau di tempatnya atau di badannya terkena najis. Dalilnya apa? Liqouli ta'ala wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah atau bersihkanlah pakaianmu. Ini dalil bahasanya ketika kita sholat kita harus mensucikan atau membersihkan pakaian yang kita gunakan untuk sholat. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu 'anil baul. Ya, bersucilah kalian dari air kencing. Kenapa? Fa in amata adabil qabri minhu. Karena adab kubur ya kebanyakan itu disebabkan karena air kencing. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti tadi untuk badan ya, dalil untuk harus sucinya badan. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Asma, dan firman dan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Asma fidamil haid, tentang darah haid, yusibu thawb, yang mengenai pakaian. Berkata Rasulullah SAW kepada Asma radhiyallahu taala anha, tahuttuhu, gosoklah, hendaknya kamu menggosoknya, thumma taqrusuhu bil ma, kemudian kuceklah dengan air, thumma tandahuhu, kemudian bilas, dicelup dibilas, thumma tusalli fihi, kemudian salatlah dengan pakaian tersebut. Ya, ini adalah dalil ya agar pakaian yang kita gunakan ketika sholat itu harus dalam keadaan suci, ya, bersih, yang menghindari dari najis. Kemudian liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, sabda Nabi Muhammad SAW pada para sahabatnya, waqad bala al-arabiyyu fil masjid, dan pernah dulu seorang Arab Badui itu kencing atau buang air kencing fil masjid, di masjid. Ya, kemudian para sahabat itu yang ngobrol dan marah ya. Nah, ini tapi Rasulullah melarang, suruh menyelesaikan buang hajatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ariku ala bolihi sajlan min ma'in, ariku ala bolihi sajlan min ma'in, ya, silamlah air kencingnya dengan seember air. Ini menunjukkan ya ketika kita sholat tempat yang kita gunakan untuk sholat harus dalam keadaan suci. Ya, ini dalil untuk tempat yang kita gunakan untuk sholat. Ini tentang istinabun najasah. Kemudian yang kedelapan, yang selanjutnya,
istiqbalul qiblati ma'al qudrah. Liqaulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Surat Al-Baqarah 144. Wali hadis idza kunta ila sholati fasbighil wudu tsumma istaqbalil qiblah. Menghadap kiblat disertai kemampuan untuk menghadap ke arah kiblat. Ya. Jadi di sini ada nanti beberapa orang yang tidak terkenal rukun ini. Jadi meskipun tidak menghadap kiblat, sholatnya tetap sah. Contohnya siapa? Orang yang nggak mampu. Contohnya orang yang tidak tahu arah kiblat, tapi dia sudah berusaha. Dulu ya, kalau sekarang alhamdulillah ada smartphone ini sangat membantu arah kiblat ya. Tapi misalnya kalau sekarang ya tersesat di hutan misalnya, kemudian HP-nya nggak ada sinyal, mataharinya tertutup, ya pohonnya terlalu tinggi atau mendung misalnya, dia tidak tahu arah kiblat, kemudian yang ditanya juga nggak ada, tapi dia telah berusaha semaksimal mungkin menentukan arah kiblat. Nah, ternyata kemudian setelah mendungnya hilang atau sesuatu yang menutupi matahari itu hilang, ternyata dia salah arah kiblat, ya maka ini terampuni ya nggak harus mengulangi sholatnya karena dia sudah berusaha. Kemudian yang kedua contohnya adalah al-marbut, orang yang diikat, orang yang dihukum dengan cara diikat, dipasung misalnya atau disalib misalnya, sehingga dia tidak bisa mengarah ke arah kiblat. Ya, ini gugur ya, tidak harus mengarah ke kiblat. Ini adalah untuk keadaan ketika aman, ya. Menghadap kiblat ini jadi rukun ketika aman. Adapun kalau ketika salat khauf, maka rukun yang ke-8 ini gugur ya. Salat khauf. Ya, nanti insyaallah kita akan pelajari bab salat khauf pada babnya ya. Kalau salat khauf nanti tidak harus menghadap kiblat. Ya, kemudian yang ke-8 ini juga tidak berlaku bagi seseorang yang sholat nafilah di atas kendaraannya. Sholat nafilah ya, sholat sunnah di atas kendaraannya. Begitu juga bagi orang yang sakit. Misalnya orang di opnam misalnya, ya dia kan nggak mungkin nyuruh anaknya geser-geser kasurnya, atau dia juga gerak-gerak misalnya wa'iyatubillah tulang punggungnya patah misalnya, kalau digeser malah semakin parah sakitnya, ya udah sholat dengan kondisi apa adanya dia ketika sakit tersebut ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dalilnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani ya seseorang kecuali dia mampu untuk melaksanakannya. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid Al-Haram. Wali hadis, dan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, idza qumta ila sholati, apabila kamu berdiri hendak mengerjakan salat, fa'asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu, tsumma istaqbil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Yang ke-8 adalah menghadap kiblat disertai kemampuan untuk menghadap ke arah kiblat. Yang ke-9 an-niyah, niat ya, yang ke-9 adalah niat. Wala tasqutu bihalin, niat itu tidak gugur, tidak boleh hilang bihalin, dalam keadaan apapun. Kalau yang lain tadi kan ma'al qudrah, kenapa tetap harus ada, nggak boleh gugur? Karena seseorang itu tidak mungkin tidak mampu berniat. Seseorang itu tidak mungkin tidak mampu berniat, karena an-niyatu mahaluha al-qalbu, karena niat tempatnya di dalam hati. Mau diikat kek, mau di penjara kek, gitu kan? Kondisinya apapun, mau sakit, nah, orang itu berpasti bisa berniat.
Li hadithi Umar, berdasarkan hadis Umar, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung dengan niatnya. Wa mahaluhal qalbu, dan tempat niat itu di hati. Wa mahaluhal qalbu, makanya di sini tidak gugur niat itu. Ya. Wa haqiqatuha al-azmu 'ala syai', dan hakikat dari niat itu adalah al-azmu, ya, bermaksud atau memiliki ketetapan hati 'ala syai', untuk melakukan sesuatu, itulah niat. Itulah niat. Wala yushra'u at-talaffudu biha, dan tidak disyariatkan, ya, mengucapkan lafaz niat. Alasannya kenapa? Di sini disebut oleh mu'alif, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad SAW lam yatalaffat biha, karena Rasulullah SAW tidak pernah melafadzkan niat. Walam yarid an ahadan min ashabihi fa'ala dzalik, dan tidak ada ya sesuatu yang disebutkan bahwasanya salah satu dari sahabat Nabi itu melakukan hal tersebut. Baik itu hadisnya sahih, hadisnya dhaif, maupun maudhu, itu enggak ada. Antum cari yang hadis maudhu aja enggak ada itu talafut biniyat. Ya. Kemudian beberapa ulama juga menyebutkan tentang talafut biniyat. Ya, tentang talafut biniyat. Kenapa kita tidak disyaratkan oleh talafut biniyat? Yang pertama, li'adami wurudid dalil, dan tidak adanya dalil lafaz niat itu ada enggak? Ya, di hadis yang sahih, hadis dhaif atau hadis maudhu itu tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, mungkin kami belum menemukan, mungkin ada nanti saya carikan. Nggih, monggo dicari terlebih dahulu, nanti kita belajar bersama. Ini saya hanya menukil dari perkataan ulama. Kemudian yang kedua, aku berniat itu untuk ngasih tahu Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya aku mau sholat. Ya, kalau niat kita talafut itu ngasih tahu Allah Subhanahu wa taala, ini namanya kita secara tidak langsung merendahkan akidah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, Maha mengetahui hatta ma fil qalbi. Ya. Yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi ngapain? Untuk mengabarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar orang lain tahu kalau saya sekarang mau sholat duhur. Enggak usah ngomong aja udah tahu kalau kita ke masjid mau sholat duhur. Kalau kita bilang-bilang malah itu bisa mengakibatkan apa? Riya. Ya, akibat riya. Yang ketiga, yang keempat, saya kalau nggak niat itu hati saya kurang yakin. Ya kan tadi udah ada definisi al-azmu ala syai', bertekad kuat bermaksud untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau mengabarkan untuk dirinya sendiri, nah ini perlu dipertanyakan. Mohon maaf, pikirannya. Ngapain pun udah ngomong? Dia kan sudah jelas. Kalau kita mau dengar adzan, mau sholat duhur, ya sudah, berarti dari rumah kita udah niat ngapain ke masjid itu? Sholat duhur. Kita masuk masjid, kita berdoa masuk masjid, kita masuk ke barisan, kita sholat sunnah dulu. Ya, kalau masbuk ya langsung masuk barisan. Berarti kan sudah menunjukkan bahwasanya dia berniat untuk sholat duhur, ya, nggak usah diucapkan. Ini kaitannya dengan niat. Jadi ini kalau bisa kita hafalkan syarat sahnya sholat dan ada syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat, Islam, berakal, balik. Kemudian syarat sahnya sholat, toharoh, ya, suci dari hadas besar dan kecil. Kemudian telah masuk waktu sholat,
kemudian menutup aurat, kemudian ya menjauhi najis di badan, pakaian dan tempat sholat. Kemudian yang kedelapan adalah menghadap kiblat. Yang kesembilan adalah niat. Kemudian sekarang kita masuk, ya artikelnya bisa dibuka ya. Arkanus sholati, rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat. Ya, rukun-rukun salat. Sebelum kita mulai, kita mau tahu dulu perbedaannya. Apa perbedaannya syarat dengan rukun? Syarat dengan rukun, meskipun nanti juga dibahas sama mu'alif. Kalau syarat itu sebelum sholat, ya kan? Ya seperti toharoh, ya kita akan lakukan sebelum sholat, ya. Kemudian masuk waktu, menutup aurat, ya, hadap kiblat, niat itu sebelum sholat. Adapun kalau rukun itu di dalam sholat, di dalam sholat. Kalau syarat itu harus senantiasa ada dari awal sholat sampai akhir sholat. Misalnya toharoh, itu sebelum sholat sampai akhir kita salam harus ada terus itu, suci itu. Ya kalau kentut kan nggak suci, batal sholatnya. Adapun kalau rukun itu berganti. Kalau sudah selesai rukun yang satu, ganti rukun yang lain. Ini membedakan ya. Nanti kalau antum ditanya, toharoh itu syarat atau rukun? Oh di luar, oh berarti syarat. Gitu kan? Istiqbalul kiblah, oh di luar dan dari awal harus sampai akhir, oh berarti syarat. Baca surat Al-Fatihah, oh rukun, karena di dalam sholat, ya. Kemudian kalau rukun itu bukan penyusun sholat. Kalau syarat itu bukan penyusun sholat, tapi kalau rukun itu dia menjadi penyusun sholat. Jadi sholat itu terdiri dari beberapa rukun. Itu perbedaannya antara syarat dan rukun. Kemudian sekarang kita bahas, saya akan bacakan dulu yang bisa bahasa Arab. Nanti kalau saya salah baca mohon dikoreksi. Yang masih proses belajar nanti bisa latihan untuk membaca, jenggoti. Bagi yang nggak pengen belajar bahasa Arab, yang minimal tahu inilah bahasa Arab, ya. Al-arkan hiya ma tatakawwanu minha al-ibadatu wa la tasihul ibadatu illa biha wal farqu bainaha wa baina syuruti anna syarta yataqaddamu 'ala al-ibadati wa yastamiru ma'aha wa amal arkanu fahiya allati tashtamilu 'alaiha al-ibadatu min aqwalin wa af'alin. Rukun adalah sesuatu yang membentuk ibadah, karena ibadah itu terdiri dari beberapa rukun. Ya. Wala tasihu al-ibadatu illa biha. Dan ibadah itu tidak sah kecuali kita kerjakan semua rukunnya. Karena rukun itu adalah janibu syai' al-aqwa, sisi sesuatu yang paling kuat. Apabila ya sisi sesuatu yang paling kuat ini rusak, maka akan rusak apa yang ada di atasnya, rubuh apa yang ada di atasnya. Jadi misalnya sholat itu terdiri dari beberapa rukun. Kalau satu ini rusak, maka bangunan sholat itu akan rusak. Maka itulah disebut rukun. Jadi harus terpenuhi. Ini adalah definisi rukun secara umum. Adapun kalau rukun, ya, untuk sholat definisinya adalah di situ tidak ada. Ya, al-ajza'u sholati allati la tatimu as-sholatu illa biha. Bagian-bagian sholat yang
sholat tidak sempurna atau tidak dianggap sah kecuali rukun-rukun itu dikerjakan. Jadi kalau rukun itu tidak ada satu saja, maka sholat dianggap tidak ada. Sholatnya dianggap tidak sah. Wal farqu bainaha wa baina syurut, dan perbedaan antara rukun dan syarat. Yang pertama, anna syarta yataqaddamu 'alal ibadati. Ya, bahasanya syarat mendahului ibadah. Jadi ada di luar ibadah. Tadi sudah kami sampaikan. Ya. Ada di luar ibadah. Wa yastamiru ma'aha, dan harus selalu ada dari awal ibadah sampai akhir. Ya, syarat-syarat tadi dari awal sampai akhir, thaharah, ya, istinabun najasa, istiqbalul qiblah, niat, ya, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Wa amal arkan, dan adapun rukun, fahiyalati tashtamilu 'alaiha al-ibadatu min aqwalin wa af'al. Ya, adapun rukun adalah sesuatu yang dicakup oleh ibadah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi rukun nanti ada yang berupa perkataan, ada perkataan dan perbuatan yang dicakup dalam sebuah ibadah, dan itu harus ada. Ya, itulah definisi rukun. Kemudian selanjutnya, wa arkanuha arba'ata asyara ruknan, wala tasqutu 'amdan wala sahwan wala jahlan, wa bayanuha kama yali. Rukun-rukun salat arba'ata asyara ruknan, ada 14. Dan saya baca di kitab lain kok ada yang 12 dan lain sebagainya. Ya, karena di sini penetapannya adalah dengan ijtihad ulama. Nah, karena kita sekarang membahas kitab ini, ya kita ikuti apa yang ada di isi kitab ini. Tapi mungkin perlu diketahui ya, ketika mungkin nanti saudara kita rukun sholat itu ada 12, bukan 14 atau 13, atau ada yang mengatakan 15 misalnya. Jadi ada sebab-sebab ikhtilaf bainal ulama, sebab-sebab perbedaan di antara ulama. Yang pertama adalah ikhtilaful fahmi. Ini disampaikan oleh Syekh bin Baz. Yang pertama adalah ikhtilaful fahmi, perbedaan dalam memahami. Ya. Mustahid juga kadang benar, kadang keliru. Jadi ikhtilaful fahmi. Yang kedua adalah ikhtilafu fi ittila'i 'alal adillah. Yang adalah perbedaan dalam mutola'ah, menilai, ya, dalam sebuah dalil, ittila', ya, dalam meneliti sebuah dalil. Ya, bisa nanti yang sana menganggap ini hadisnya sahih, ini menganggapnya hadisnya dhaif, sehingga yang sahih mengamalkan, yang dhaif tidak mengamalkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wabulughul adillah, sampainya dalil. Jadi ulama ini dapat dalil, jadi tahu dalilnya, bahasa ini diperintahkan, ini diharamkan, sedangkan ulama yang lain tidak sampai kepadanya dalil. Ya, gitu. Ini kurang lebih 3 hal ini. Ya, kalau kita mau bahas ada lebih lengkap lagi. Ini yang paling utama disebut oleh Syekh bin Baz. Jadi nanti kalau ada perbedaan, kurang lebih intinya bergeser dari tiga hal itu. Ada 14. Wala tasqutu amdan, dan tidak gugur, ya, amdan, karena jahil. Ya, jadi kalau seseorang itu sengaja meninggalkan rukun, ya, meninggalkan rukun, satu rukun saja sengaja, maka sholatnya seketika itu batal, harus ulangi kalau sengaja. Wala sahwan, dan tidak juga disebabkan karena lupa. Ya, lupa. Kalau lupa itu, kalau lupa kemudian tidak ingat kecuali setelah
jedanya lama, kalau jedanya lama maka sholatnya batal, dia harus mengulangi. Tapi kalau sifatnya was-was, nah misalnya mas kowe mau sholatnya ranggo rukuk loh, langsung sujud. Ya. Mas jangan mau sholatnya buat agem rukuk, langsung sujud. Nah, yang ini kalau antum yakin, antum tadi sudah rukuk, ya ini berarti was-was sifatnya. Karena al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa hilang karena sesuatu yang ragu. Kemudian kalau beda lagi kalau banyak ya, hampir semua orang ingatkan antum, mas ngapunten mau jenengan dereng rukuk langsung sujud. Banyak orangnya yang akhirnya menimbulkan keyakinan bahasanya antum nggak rukuk tadi, mungkin pas sholat mikir apa gitu kan, tiba-tiba sujud lupa. Ya, ini kalau jedanya lama, ini dia harus mengulangi sholatnya batal. Kalau sebentar habis sholat terus diingatkan masih dalam sholat ya, kalau jedanya nggak lama ya, ada yang lupa berarti dia harus nambahi 1 rakaat ya, karena ada yang lupa tadi. Tapi kalau masih ingat di dalam sholat, maka dia harus segera, misalnya kebablasan langsung sujud, kelingan aku belum rukuk ini, antum langsung rukuk, bali meneh, berdiri lagi, kemudian nanti lanjut sujud dan rakaat setelahnya. Kalau rakaat pertama lupa nggak rukuk, ingatnya di rakaat kedua. Saya tadi rakaat pertama lupa nggak rukuk, langsung sujud, ya. Atau lupa nggak sujud, cuma rukuk tok, karena habis sholat gerhana misalnya masih terpengaruh ke bawah akhirnya, ya. Akhirnya belum lupa, belum sujud, ya baru rukuk. Di rakaat kedua, maka dia harus kerjakan di rakaat yang kedua dan rakaat yang pertama. 2 rakaat kedua ini dianggap rakaat pertama, dan di rakaat pertama tadi dianggap tidak ada, karena rukunnya nggak dikerjakan. Ini kalau sahwan, ya sahwan. Wala jahlan, begitu juga jahil ya, begitu juga jahil kalau dia nggak tahu. Ini nanti ada penjelasan yang luas nanti di bab sujud sahwi insyaallah ya. Kita rinci di bab sujud sahwi ya, karena nanti disebab karena sahwan dan jalan, nanti kita bahas di sana. Baik. Wa bayanuha kama yali, dan penjelasannya sebagai berikut. Rukun yang pertama adalah al-qiyam. Al-qiyamu, berdiri. Fil fardi alal qadiri muntasiban liqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin, surat Al-Baqarah ayat 238. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain shalli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala janbi. Fa in tarakal qiyama fil faridati li udrin kamaradin wa khaufin wa ghairi dzalik fa innahu yu'daru bidzalik wa shalla hasba aw wa shalla hasaba halihi qa'idan aw 'ala janbin. Yang pertama adalah al-qiyam, berdiri. Fil fardhi 'alal qadiri muntasiban. Untuk al-fardhi berarti sholat wajib. Yang sholat wajib itu salah satu rukunnya berdiri. 'Alal qadir, bagi yang mampu. Muntasiban, tegak. Maksudnya tegak ini enggak harus degek. Wah, degek ini. Enggak. Yang penting dia dianggap berdiri. Meskipun orangnya agak bungkuk. Yang penting dia tidak dianggap sedang rukuk. Itu sudah dianggap batasnya di situ ya. Jadi misalnya saudara sudah sepuh ya, tulang punggungnya sudah bermasalah. Kalau ditegakkan gini malah sakit ya. Ya sudah, jangan dipaksakan. Ya sesuai aja, sudah agak bungkuk segini. Ya yang penting jangan posisinya sampai udah rukuk gitu ya. Nanti tidak malah sakit, muntasibah. Jadi hadnya adalah orang itu tidak dianggap
batasannya orang itu tidak dianggap sedang rukuk. Ya. Dan ini disertai dengan kemampuan. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Dan laksanakanlah salat pada Allah Subhanahu wa taala atau untuk Allah Subhanahu wa taala qanitin, dalam keadaan khusyuk. Nah, dalilnya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, dan berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Imran bin Husain, sholli qa'iman. Ini untuk sholat wajib ya. Sholli qa'iman, sholatnya berdiri. Fa ilam tastati' fa qa'idan. Apabila tidak mampu maka sambil duduk. Duduknya yang sunnah adalah bersila, mutarabbi, tarabbu, bitarabbu, dengan bersila, tarabbu. Ya, yang disunahkan adalah bitarabbu. Falam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu sambil duduk. Ini ada khilaf yang banyak di antara ulama, tidak mampunya gimana? Ya, jadi diantaranya kalau nanti dia sedang sakit, kalau dia berdiri menambah parah sakitnya, ya dia boleh duduk. Atau orang tua yang benar-benar nanti kalau setelah dari sujud rukuk nggak bisa bangun lagi, yang penting dia duduk dan sebagai sebabnya. Nah, tapi ada ulama yang mengatakan bahasanya terkadang orang itu bisa berdiri untuk urusan dunia, sahih enggak? Tapi ketika sholat dia duduk. Ada kan? Pernah kita melihat, wah bisa jalan ke masjid, jalan gitu. Pas di masjid pakai kursi, takbir juga pakai kursi. Ya, pas jadi mandor nyuruh anak buahnya bisa sambil berdiri. Pas sholat sambil duduk. Nah, ini nggak boleh, tetap harus berdiri. Meskipun dia harus bersandar dengan pada sesuatu. Kadang kita bermudah-mudahan dalam hal ini. Ya, ada kisahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr ya. Ketika melihat seorang Indonesia yang sholat berdiri dengan satu kaki. Padahal kalau dia agak undur, ini undur banget ya, kakinya satu loh, berdiri pakai kaki satu loh. Tapi mampu berdiri, ya dia berdiri. Masya Allah. Ya, kemudian juga kemarin ada yang ngirim kisah seorang kakek umur 70 tahun ya udah pakai tongkat berdiri ya sholat. Tapi kalau memang nanti dengan berdiri kok jadi sakit, memperparah sakitnya dan sebagainya, nah ini faqaidan. Falam tastati' fa'ala janbin. Dan jika tidak mampu sambil duduk maka sambil tidur. Nah, ada alasannya di situ. Fa in tarakal qiyam fil fardhah li udrin, jika meninggalkan atau tidak berdiri, meninggalkan berdiri fil fardhah dalam sholat wajib li udrin, karena suatu alasan, karena suatu sebab, kamaradin, seperti sakit ya, sakit yang nanti kalau berdiri sakitnya nggak sembuh-sembuh, atau memang dia nggak bisa berdiri karena suatu sebab, wa khaufin, atau karena takut. Nanti ada di bab sholat khauf ya, wa khaufin ya, misalnya dia ada di balik beteng gitu kan, di atasnya ada peluru seliwar-seliwar ya, misalnya dia sniper misalnya kan, seliwar-seliwar kan, bakal berdiri ketembak. Nah, berarti nggak mampu, khauf. Nah, nanti ada di bab sholat khauf. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya ya. Contoh yang lainnya misalnya kondisi terikat ya, kondisi terikat dipasung, ini mau berdiri bagaimana ya, dan lain sebagainya. Yang intinya menyebabkan dia tidak bisa berdiri. Fainahu yu'daru bidzalik, maka dia diampuni karena ada alasan tersebut. Wa yusalli, dan dia sholat, wa yusalli, dan dia sholat hasba halihi, sesuai dengan keadaannya. Qa'idan, bisa berupa duduk, sambil duduk,
au ala janbi, atau sambil tidur terlentang, ya. Berbaring. Tahap selanjutnya bisa dilihat teks Arabnya. Amma salatun nafilati fa innal qiyama fiha sunnatun wa laysa ruknan. Lakinna salatal qa'imi fiha afdalu min salatil qa'idi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'imi. Ya, amma salatun nafilah, adapun salat nafilah, salat sunnah, salat rawatib, salat malam, salat duha, fa innal qiyama fiha sunnatun wa laysa ruknan. Berdiri di dalam salat-salat sunnah tersebut, diberi dalam salat-salat hukumnya sunnah. Walaysa ruknan, dan bukan rukun. Ya, misalnya kalau antum ya sholat malam, ya itu juga boleh sambil buka mushaf, sambil baca mushaf, sambil duduk. Ya, satu rakaatnya ya satu lembar. Ya kan 20 halaman, selesai nanti pas satu juz. Nah, biar antum nggak capek ya sambil duduk. Nah, belum pernah nyoba. Saya juga belum pernah. Ya, ini boleh karena berdiri sunnah. Ya, daripada mungkin kalau kita berdiri satu juz capek, ya udah sambil duduk, sambil baca Quran, dibaca. Ya, satu malam satu juz. Ya, laisa ruknan, dan bukan rukun. Ini untuk sholat nafilah. Ya. Begitu juga sholat duha, sholat witir, dan lain sebagainya. Tapi ada sesuatu yang membedakan. Lakinna sholatal qa'imi, tetapi sholat sambil berdiri, fiha, dalam sholat sunnah, afdal, lebih utama, lebih afdal min sholatil qa'id, daripada sholat duduk. Wa adamu ajar, dan lebih banyak pahalanya. Apa dalilnya? Liqaulih sallallahu salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'im. Ya, salat sambil duduk ya pahalanya setengah ya dari salat sambil duduk ya. Sambil berdiri ya. Salat sambil duduk pahalanya setengah dari salat sambil berdiri, apa salah. Sholatul qa'id itu sholat sambil duduk, pahalanya setengah dari sholat al-qa'im berdiri. Ya, jadi kalau sambil berdiri pahalanya lebih besar dan lebih afdal. Tapi mungkin kadang kan sakit atau apa, nah itu boleh sambil duduk. Ya karena sunnah, bukan rukun. Itu untuk sholat sunnah. Mohon maaf, sudah belandang ya. Ternyata. Mohon maaf ini dari mungkin karena saya berkacamata ya. Mata qadarullah matanya sudah 4. Ini kalau saya dari sini nggak kelihatan soalnya. Entah minus saya yang tambah atau nyelorot itu nggak lihat ya. Saya lihat jam sudah selesai, mungkin bisa dicukupkan di sini dulu ya sampai al-qiyam. Insya Allah berarti untuk pertemuan yang datang kita masih bahas tentang rukun-rukun sholat. Ini bisa dibawa lagi ya, bisa untuk belajar bahasa Arab juga, jenggoti gitu ya. Dan bagi yang ingin belajar bahasa Arab ya, Masya Allah sekarang ada beberapa tempat yang itu dibuka, tempat-tempat untuk berbahasa Arab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau sampai melebihi batas waktu yang ditentukan oleh panitia. Ya, betul ya, sudah 40 menit lebih. Iya. Lebih 8 menit. Mohon maaf kalau sampai belandang. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita lanjutkan rukun-rukun sholat yang yang lain, kurang lebihnya mohon maaf.
Iya. Sebenarnya kalau pertanyaan itu tanya itu sama mufti ya. Kalau saya itu bukan mufti. Ya tapi kalau nanti bisa saya jawab, kalau tidak Allahu a'lam. Dan satu saja ya berkaitan dengan yang kami sampaikan tadi. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ini terkait dengan salat juga. Untuk ketika berdiri persiapan salat, biasanya imam itu kan sebelum memulai salat mengucapkan subuh-subuh ketika Bismillah untuk merapatkan shaf. Nah, itu untuk hukum shaf merapatkan itu seperti apa ya? Mungkin bisa lebih jelas sehingga kita ketika berdiri jamaah menjadi makmum itu untuk merapatkan shaf, karena beberapa kali kami pernah mengalami sendiri ketika kita mau merapatkan shaf di kaki ya, dengan yang di samping kita sebelah kiri maupun kanan, itu ada yang kita mau merapatkan kaki dia bergeser terus gitu. Jadi mungkin bisa diberikan penjelasan lebih jelas sehingga kita lebih paham masalah merapatkan shaf ketika sholat. Karena ketika imam menyampaikan subuh-subuh itu kan termasuk perintah untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Sebenarnya masalah ini nanti bisa kita bahas di bab imamatus sholah ya. Jadi bab imam dan makmum dalam sholat nanti juga di situ dibahas tentang merapikan shaf. Tapi tidak apa, ini sedikit kami sampaikan. Jadi masalah imam memerintahkan, kita hanya disuruh menyuruh mereka ya. Kalau kita sudah suruh, bukan terus dia harus mengikuti kita. Yang penting kita sudah sampaikan gitu. Ya masalah tidak mau atau tidak itu urusannya nanti makmum. Itu kalau imam, yang penting imam sudah meluruskan dan sudah berusaha mengingatkan. Kalau dia tetap seperti itu jangan dipaksa. Karena bisa jadi dia masih jahil. Jangan dipaksa. Kalau bisa seperti tadi hadis yang kencing di masjid, itu kan nggak langsung ditegur saat itu. Kemudian juga dulu para sahabat, ada sahabat yang berbicara ketika sholat kan nggak langsung ditegur saat itu, tapi ditunggu sampai selesai sholat. Nah itu yang kira-kira yang ngeyel-ngeyel itu, wah misalnya santri atau itu di sekolah atau misalnya ya, nah itu kita datangi, kita nasihati baik-baik. Ya seperti yang orang yang kencing di masjid itu kan ditemui di baik-baik. Kemudian orang yang ngomong itu kan ditemui baik-baik. Akhirnya dia kan merasa dihargai oleh Rasulullah SAW. Ketika yang lain berhadik, ini Rasulullah kok tidak. Nah seperti itu. Setelah selesai. Nah adapun kalau kita sebagai makmum, kok kita sudah merapat kok, jangan sampai terus begagah. Nah ini jadi fitnah kita. Yang begagah sana mengkop, nanti diinjek ya. Lebih parahnya lagi kalau dia nggak paham, kita dipukul ya. Ada kejadian itu karena terlalu memaksakan, ya diantil, dipukul, ada emosi. Yang penting kita sudah bisa merapatkan dan kaki itu sudah sejajar dengan apa ini namanya, ya sudah, ya itu sudah nggak usah dipaksakan merapat. Ya. Sudah, yang penting kita sudah rapatan dan ini sudah sejajar. Ya, kita sudah berusaha merapatkan, dan kalau nggak paham nanti kita kasih tahu beliau yang belum paham. Jangan dipaksakan untuk rapat. Ya apalagi harus rapat banget. Nah, kadang ya sebelahnya risih. Itu nanti kita kasih. Dan insya Allah nanti kurang lebih seperti itu. Intinya untuk maslahat dakwah
Dan merapatkan saf kan ini nanti urusannya dengan sholat jamaah, ya. Adapun untuk sholatnya tetap sah. Nanti kita lihat di bab sholat jamaah dan sholat bab imam, siapa yang berhak jadi imam dan lain sebagainya. Tapi mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena sudah 8:30. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan ke asatidz lain yang lebih dalam ilmunya dan lebih bersih hatinya, dan atau nanti bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.